setiamu padaku selamanya, selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah kasih padaku, selamanya kau ku sembah. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Tapi mengapa saudara sering berubah? Ini yang sering kali mempengaruhi. Bukan Tuhan yang berubah, tetapi saudara yang sering kali berubah-ubah. Mari bertobat pagi hari ini. Jumpai Tuhan. Datang. Selesaikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora baba rasikir. Irala baba rataka syakara baba syikir. Irala barala basyikir dikura baba. Parala bataka syikir dikura la baba. Iparala barala basyada baba batakara la basyikir dikura. Ya baba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kina masini kina maso, kina masini kina maso, kina mata guru. Biar pagi hari ini Tuhan mencelekkan mata kami, membuka telinga roh kami, sehingga kami bukan hanya melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat dengan mata roh kami. Kami bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani kami, tapi lebih dari itu kami dapat mendengar dengan telinga roh kami. Karuniakan hikmat pengertian dalam segala sesuatu. Biar hari ini firman itu mengubahkan hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi memiliki kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Coba yang belum nengok sebelahnya ditengok, kasih salam gitu ya. Wajahmu kok enggak asing begitu. Saudara, hari ini tema kita adalah apa saudara? Bagaimana mematahkan kutuk. Saudara, berulang-ulang kalau saudara baca rencana Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan tuh punya rencana saudara ini diberkati. Saudara ini berhasil. Bahkan ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata, sungguh amat baik.
Kalau diawali dengan kata sungguh amat baik, dan saudara mengakhiri dengan sungguh tidak baik-baik saja, itu artinya tidak sesuai dengan rencana penciptaan itu, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan dengan segala kekayaan, bukan. Tapi dengan segala kelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu bisa dilihat dari wajahnya. Tidak ada tekanan, tidak ada wajah frustasi, tidak ada patah semangat, tidak ada khawatir, saudara. Karena orang yang berkelimpahan itu dia dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang berkelimpahan itu dapat berbagi kepada orang lain, bukan takut berbagi. Orang yang berkelimpahan ini dapat memberi. Orang yang berkelimpahan itu dapat apa? Mengulurkan tangan buat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Ulangan 28 ini. Di ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di atas itu ya saudara, bukan di bawah. Ya, di atas. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan dari Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini, yang membuat perbedaan orang diberkati atau mengalami penderitaan karena kutuk itu adalah dalam hal apa, saudara? Mendengar dan melakukan firman. Bedanya tipis. Jadi bukan karena ya latar belakang keluarganya, bukan karena sukunya, ya, bukan karena lama atau sebentar jadi orang Kristen, bukan. Tapi yang memberikan perbedaan atau yang membuat perbedaan antara hidup diberkati atau terima berkat atau kutuk ini adalah ketaatannya terhadap firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, di Ulangan ini kan ditegaskan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar, melakukan dengan setia. Itu yang membedakan, saudara. Saudara, banyak orang senang mendengar. Apalagi lebih parah lagi, tidak mau dengar, saudara. Jadi orang Kristen makanya dari dulu sampai selama-lamanya tidak ada perubahan. Karena apa? Tak mau dengar. Disuruh doa pengerja enggak mau. Supaya dengar firman enggak mau. Ada media-media kita ini bisa mendengar firman, saudara. Kalau saudara menutup media itu, artinya saudara sedang menutup telinga saudara terhadap firman yang akan saudara dengar. Datang di FA enggak mau.
Alasannya apa? Kecewa. Saudara kalau memelihara kekecewaan, saudara rugi sendiri. Saudara hidup itu janji Tuhan beruntung atau rugi. Artinya yang akan membuat saudara rugi itu Tuhan atau saudara sendiri. Iya kan? Karena Tuhan janji kamu akan berhasil dan beruntung. Tapi faktanya rugi. Yang membuat rugi ya dirimu sendiri. Nah, mari kita lihat saudara. Akibat, ini yang kedua, akibat ketidaktaatan. Kita akan melihat akibat dari ketidaktaatan. Dan saya ingin saudara introspeksi. Apakah di dalam diri saudara ini adalah tanda-tanda akibat dari ketidaktaatan ini? Karena yang membedakan ini hanya taat atau tidak. Mendengar, melakukan atau tidak. Di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan ayat berapa ini? 68. Itu adalah akibat ketidaktaatan. Saudara, kenapa Tuhan itu memberikan akibatnya? Supaya kita ini apa? Membuat keputusan sehingga ketika kita mengalami akibatnya, kita tidak menyalahkan Tuhan. Di sini dikatakan begini, ayat 15, akibat ketidaktaatan. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk ini enggak perlu pakai Google Maps, saudara. Mencapai rumah, saudara. Mencapai pekerjaan saudara. Mencapai hidup saudara. Jadi akan sampai. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Di sini. Supaya saudara membuat pilihan, milih taat atau milih tidak. Karena apa saudara? Taat atau tidak ini keputusan kita. Jadi jangan sekali-kali saudara menyalahkan orang lain. Wah, kemarin enggak gereja itu karena tetanggaku ada gawe gitu. Loh, memangnya saya tidak pernah mengalami tetangga ada gawe. Kalau kurang hikmat minta hikmat. Jangan kita ini mendesain dulu untuk tidak ibadah. Karena Tuhan berjanji akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Ini ujian, bukan tantangan. Orang yang berpikir benar itu melihat masalah itu sebagai ujian. Orang percaya. Aku percaya aku pasti selesai. Bisa. Gitu. Perhatikan saudara, yang pertama ini, kutuk ini apa saudara? Ayat berapa tadi? 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ini apa? Tanah saudara. Saudara mau lari kemana saja. Kalau saudara ini terkutuk, tanah jadi terkutuk. Nanam apa? Tanahnya akan terkutuk. Karena ini persoalan Tuhan itu dengan kita, bukan dengan tanah. Tanah persoalannya dengan kita. Ini sudah. Apa saja yang dikerjakan, tanahnya enggak mau menghasilkan dengan maksimal. Makanya tanah itu tergantung tuan tanahnya.
Makanya tanah itu perlu tuan. Kalau tuannya ini orang yang terkutuk, nanam apa saja pasti gagal. Makanya saudara tes, saudara itu orang diberkati atau kutuk. Tanam bunga. Tanam bunga mati, tanam pisang mati, tanaman apa saja semua mati. Alasannya apa? Wah, di tempatku tuh tanahnya enggak baik, yang disalahkan bukan tanah. Tapi berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri saudara. Yang mengerti katakan amin. Loh, kemarin saya datang ke Feng Shui. Wah, kamu ini memang kalau kerja di atas tanah memang gagal terus. Kamu harus di atas air, katanya bilang gitu. Akhirnya apa saudara? Jadi tukang satang. Karena di atas air. Tukang satang, saudara. Akhirnya setiap hari enggak ada yang naik perahunya, saudara. Kenapa? Air pun itu di atas tanah airnya, saudara. Karena Tuhan janji, ya, kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Mau lari di atas air, mau lari di atas laut, mau pindah pulau, kejar sampai. Makanya saudara, mari kita nih beres dengan Tuhan. Sederhana kok caranya. Dengar, lakukan. Itu ketaatan. Dengar lagi, lakukan. Itu kesetiaan. Kesetiaan itu ketaatan yang dikerjakan berulang-ulang. Berbagai cara, berbagai persoalan, tapi selesai gitu. Makanya setia, saudara. Dan kesetiaan itu ujiannya 7 tahun. Saudara bilang melayani setia, tak tanya, sudah 7 tahun setia, enggak pernah absen, enggak pernah bolong-bolong. Gitu. Karena orang Yahudi itu mengajarkan generasinya, dari dulos ke sakir itu waktunya 7 tahun. Setia itu ujiannya 7 tahun. Dikata menghormati hari Sabat. Tuh, orang Yahudi jangankan hanya hari Sabat, saudara. Itu Yom Kippur diserang habis-habisan sama 10 bangsa. Dia tidak gentar, saudara. Dia memilih mati daripada tidak ibadah. Banyak orang menukar ibadah dengan penghidupan. Akhirnya yang dapat kematian. Mestinya kan menukar ya, penghidupan dengan ibadah, yang didapat adalah kehidupan. Kemudian saudara, yang setelah tanah apa saudara? Yang kedua itu adalah mengalami usaha itu gagal, saudara. Karena di ayat yang keberapa tadi? Ke-17, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Mau usaha apa saja gagal. Jualan bakwan gagal. Alasannya, orang di sini tuh enggak suka bakwan. Bukan enggak suka bakwan. Saudara, karena bakwanmu yang enggak enak. Jualan kupat tahu enggak laku. Alasannya orang sini tuh enggak suka kupat tahu. Bukan karena orang sini enggak kupat tahu. Kupat tahumu yang enggak enak. Karena tangan yang diberkati Tuhan itu berbeda. Apa yang dikerjakan pasti berhasil. Yang bakul kupat tahu sampai istananya ada kok. Saya selalu melihat cicak aja sampai istana. Saya manusia lebih berharga dari cicak, saya bilang gitu. Saudara, kadang-kadang saudara, kita ini kurang paham bagaimana Tuhan Yesus itu sampai berkata ya, ngajar itu kita ini dibandingkan dengan burung di udara. Loh, lihat burung di udara ada, enggak khawatir. Ya,
aku beri makan. Lihat bunga di padang. Kenapa kamu mesti khawatir? Itu sampai diperlihatkan. Coba sini bawa persembahan aja. Diperlihatkan dengan jelas, dibandingkan dengan burung loh saudara. Burung aja nggak khawatir. Sudah khawatir kakan ngoceh saudara. Burung nggak khawatir ngoceh nggak apa-apa. Sudah khawatir, sudah takut ngoceh ke teman-temannya. Sharing ke temannya. Wah aku susah begini bla 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 bla. Aku ini takut deh. Saudara, orang yang mau ngerjakan sesuatu, yang mau menabur, kalau lihat keadaan situasi, dia tidak pernah akan panen. Ini bakulmu, tempat adonanmu. Bicara tentang ngalami usaha gagal. Usaha di utara gagal, di selatan gagal, di timur gagal. Ya. Di mana lagi? Barat gagal, dekat matahari gagal, dekat bulan gagal, di alun-alun gagal. Yang seperti itu kok enggak bertobat-bertobat? Kemudian saudara, ini kutuk berikutnya itu orang jadi rentan stres. Makanya tanda-tanda kutuk itu rentan stres. Dikit-dikit stres, bawang naik stres, cabai naik stres, ya, beras naik stres, BBM naik stres. Ya. Karena di sini dikatakan ayat 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Jadi seperti orang buta yang bingung mau kemana Pak? Saya tidak tahu ya hari ini. Saya kok pusing ya. Semua akhirnya yang disalahkan siapa? Jokowi. Ini orang kena kutuk ini. Stres ini. Mudah Pak, putus asa. Masa gara-gara ini semua presiden, memangnya camat nggak ada, gubernur nggak ada, bupati wali kota nggak ada. Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Orang kalau di bawah kutuk ini mudah stres. Yang mudah stres katakan amin. Nah, untung nggak ada yang kepleset. Iya, sakit jiwa, mudah putus asa. Dikit-dikit gak bisa ini Pak. Wah ini susah Pak. Saya udah berkali-kali berusaha. Gak bisa ini. Mudah putus asa. Ini saudara. Semua ini ada solusinya. Amin. Solusinya kalau kita datang ke Tuhan. Selesai dengan Tuhan, selesai dengan semuanya. Yesus cukup untuk semuanya. Ada lagi saudara, bukan hanya udah stres ini. Dikatakan ayat 29 ini, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampas. Selalu loh saudara, usaha ini ketibu, ya, gak ada hasil, dirampas. Dan tidak ada yang menolong, akhirnya melolong-lolong saudara. Ini apa saudara? Ini tanda kutuk. Kalau kita ini sudah berteriak kepada Tuhan, jangan berbisik kepada manusia.
Amin. Kalau kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, jangan main bisik-bisik dengan manusia. Saya tuh dulu pernah ada mau jadi full timer, tidak punya beras sharing kemana-mana, saudara. Saya bilang sorry ya model begini, merusak komunitas. Ini harus dididik imannya dulu. Masa hanya gara-gara nggak makan belum 1 hari saja udah sharingnya kemana-mana. Saudara kemudian apa saudara gagal dalam pernikahan, perceraian. Itu firman Tuhan katakan itu kutuk. Karena apa saudara di ayat 30 ini, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, ini laki-laki, tapi orang lain akan menidurinya. Istrinya akan berpaling ke orang lain, berpaling ke lain hati. Engkau akan mendiami rumah tetapi tidak akan mendiami. Engkau mendirikan rumah tapi tidak mendiami. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Bahkan di sini dikatakan ayat 32 sampai ayat berapa itu? Ya. Ini saudara, kegagalan. Pernikahan gagal, pacaran gagal. Belum pacaran saja sudah ditolak, saudara. Itu kutuk, saudara. Belum melamar sudah ditolak. Baru mau naksir aja, sudah ada penghalang. Yang disalahkan penghalangnya, saudara. Bahaya itu, saudara. Kemudian, saudara, ini kehilangan, perampokan, pemerasan tadi seperti itu. Ayat berapa itu? 31. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu. Tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas di depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Habis-habisan sudah, namanya ini kutuk itu membuat kita ini kehilangan. Bukan hanya mengalami kehilangan, pemerasan, perampokan, saudara. Perampokan. Makanya Bapak Ibu Saudara nanti baca lagi, ini akibat ketidaktaatan. Ya. Saudara, saya tidak melanjutkan karena saya mau menyelesaikan poin ini. Gimana solusinya? Kan begitu, saudara. Yang paling penting ini kan solusi. Cara jalan keluarnya apa sih? Mari kita lihat, saudara, di Roma pasal yang kelima, ayat 12. Kutuk ini apa sih? Dikatakan begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kutuk ini akibat kesalahan generasi sebelumnya yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Makanya kalau kita tidak ingin mewariskan kegagalan, perampokan, kemiskinan kepada anak-anak kita, kuncinya sederhana. Dengar, lakukan firman Tuhan. Karena apa? Apa yang kita tabur itu bukan hanya kita yang akan menuai. Anak-anak kita yang akan menuai. Kenapa istri Lot sampai bisa jadi tiang garam? Karena selama hidupnya kompromi, anaknya bergaul, berpacaran dengan orang-orang Sodom, orang Gomora. Wah, enggak apa-apa kok, cuma berteman. Begitu kawin dengan mereka, ya, sesek dia. Habis sudah dihamili gimana? Ya kan? Makanya dia noleh ke belakang. Tidak ada satu hal yang menyesakkan seorang perempuan kecuali ketika anak-anaknya gagal berumah tangga, saudara.
Tak kasih tahu. Bahkan dia kalau boleh mau bunuh diri seorang ibu itu. Makanya kalau orang putus asa dilarang ke Batam hari ini. Karena sudah ada tulisan di jembatan Barelang itu, yang mau bunuh diri dilarang ke sini. Itu sesek. Istrinya Lot itu makanya ketika dia disuruh lari nengok ke belakang, jadi tiang garam. Nah ini saudara, kemudian saudara, ini bagaimana menyelesaikan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kebenaran ini akan memerdekakan. Ya. Di Yohanes ya. Ditulis. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa banyak orang Kristen itu terikat, terbelenggu? Karena tidak mau mengerti kebenaran. Tidak mau baca Alkitab. Tidak mau memecah-mecahkan roti bersama. Tidak mau sharing firman Tuhan. Sehingga hidupnya terbelenggu. Sehingga hidupnya terikat, saudara. Mari kita buka Galatia 3. Ayat 11 sampai 14. Hal yang pertama yang saudara harus tahu, dikatakan ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat itu jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jangan kita ini kembali ke Taurat lagi. Kita harus hidup oleh iman. Iman itu percaya kepada Tuhan. Percaya dengan apa yang disampaikan Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi sampai ayat yang ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara, iman itu percaya, orang yang percaya itu melakukan. Bukan melakukan itu dasarnya, tapi percaya dulu dasarnya. Kalau saudara mau menabur, saudara dasarnya itu apa? Percaya ini, firman Tuhan suruh aku nabur. Bukan dasarnya karena saudara punya uang dulu. Itu Taurat, saudara, saya kasih tahu. Kalau dasarnya aku punya, aku melakukan, itu Taurat. Tapi firman Tuhan, iman itu mengajarkan begini. Ya, mintalah benih. Saudara belum punya benih, tapi saudara dengar Tuhan suruh nabur. Gimana caranya? Minta benih. Setelah minta benih, nah Tuhan berikan benih, semua benih yang diberikan Tuhan tabur. Setelah ditabur, saudara akan diberkati dengan apa? Roti, itu yang dimakan. Dasarnya iman, bukan dasarnya punya. Kan banyak orang itu persembahan itu dasarnya kan punya persembahan, punya uang. Saya enggak seperti itu. Saya selalu memulai dengan apa yang saya punya. Tuhan bilang beri, apa yang saya punya saya beri. Kalau enggak punya, enggak ada, saya berdoa. Tuhan aku minta, aku mau memberikan sesuatu. Aku akan persembahkan sesuatu. Saya ini berkali-kali punya cincin. Dan itu selalu berkata itu harta yang paling berharga. Dan itu karena Tuhan bilang yang kamu punya, tak persembahkan. Misi kemana itu? Wah, kita lepas saja. Begitu saudara. Saya tidak mengedarkan kantong kolektor ke saudara. Tidak pernah. Karena nanti kalau saya bisa misi ke Thailand, ke Vietnam, Pak Bambang itu menggunakan dana misi.
Saya jadi sandungan, saudara. Sekalipun saya punya hak kalau seandainya ada dana misi di gereja. Jadi mulai melakukan dasarnya karena sudah percaya itu firman Tuhan. Tuhan suruh kerjakan. Laut itu kuseberangi, gunung kan kudaki. Itu karena saudara mencintai Tuhan. Begitu saudara, sembahyang makanya. Minta mata yang melihat, telinga yang mendengar. Tuhan itu bisa bicara dan saudara bisa dengar. Tuhan bisa berbicara dengan cara yang saudara bisa lihat. Saudara lihat yang lalu, gereja ini keramiknya baru ganti loh. Ya. Ada yang bisa melihat dan ini Tuhan bicara sama aku harus mengambil bagian ini rumahku ini. Wong aku ibadah di sini. Tapi ada orang yang matanya tidak melihat. Loh, kok bisa? Lah itu saudara. Makanya kalau saudara telinganya itu mendengar, Tuhan berbicara kepada saudara, saudara tinggal kerjakan aja. Karena dasar kekristenan kita ini bukan melakukan, ya, tapi dasarnya karena kita percaya. Melakukan karena percaya, bukan melakukan supaya. Melakukan karena percaya, aku percaya, maka diuji saudara. Penting menguji. Jangan saudara, karena ujiannya orang nabur, orang ini mesti kekeringan dulu, kecewa. Saudara nabur jagung, akhirnya saudara nggak punya jagung kan. Waduh hujan-hujan. Kalau tahu gitu kan, mendingan jagung itu direbus. Nyesel akhirnya. Kalau saudara tidak bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu, saudara tidak pernah akan punya gairah. Benih yang saudara tabur itu akan disiangi, akan disirami saudara. Kebenaran yang kedua saudara, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kebenaran yang kedua, telah terjadi sebuah pertukaran di kayu salib itu. Makanya pengertian itu akan membuat akal budi saudara mempercayai. Ada sebuah pertukaran. Ya. Tuhan itu telah menebus kita. Ini kan pertukaran, pertukarannya dengan apa? Darah. Banyak orang enggak menghargai pertukaran ini. Saya kadang-kadang lihat orang konyol kayak gitu minta diberkati. Kayak gitu minta hidupnya bersuka cita. Ngalami kekeringan, ngalami bara, iya. Ini sebuah pertukaran, ini harus kita mengerti. Makanya saudara, kita perlu yang ikut perjamuan kudus. Itu untuk mengingat. Jadi mari kita percaya janji itu. Orang percaya itu hidup oleh janji. Lagi, ayat 26, 1 Korintus 11. Dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu. Bagaimana Tuhan Yesus mati itu buat saudara dan saya. Banyak orang itu diselamatkan karena anugerah, tapi yang paling sulit itu hidup dengan anugerah. Orang Kristen itu kan paling sulit hidup jadi orang Kristen. Bukan masalah menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu anugerah, saudara. Tapi hidup sebagai orang Kristen ini yang tidak mudah. Kasih tahu kiri kanan. Karena tidak mudah, jangan kamu mempersulit aku gitu. Banyak orang itu mempersulit orang lain atau dirinya sendiri yang mempersulit, saudara. Ya kan? Gampang kok saudara hidup. Taat aja. Supaya
Ketidaktaatan itu mempersulit dirimu sendiri. Katakan sama-sama, sebelah dengan sebelahnya. Ketidaktaatan itu mempersulit dirimu sendiri. Ketidaktaatan itu menghalangi berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saudara buka hati saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Mulai mengucap syukur untuk karyanya di kayu salib. Kalau saudara selama ini memberontak tidak taat, datang aja kepada Tuhan. Dia Bapamu yang baik. Datang Tuhan. Saudara, jujur kepada Tuhan itu jauh lebih baik. Jangan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mau mengasihimu. Ketika kita diciptakan, manusia diciptakan, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Dia punya impian yang besar buat manusia. Dia punya kerinduan buat saudara dan saya. Buat anak-anak kita, buat generasi-generasi kita selanjutnya. Dia punya rancangan yang sempurna. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu yang menggagalkan semua yang baik. Tapi mulai mengerti bahwa ketidaktaatan itu yang membuat kita tidak menerima semua yang Tuhan sediakan. Haleluya. Biar alami kesembuhan. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan harus sembuhkan saudara. Haleluya. Mari berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Imi sini kina moyasi. Haleluya, haleluya. Ipiriti kiara lamara 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 lama syandara lamo imasiriki namo. Mari mulai buat keputusan untuk tidak mempersulit diri sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, oh. Yang sakit datang kepada Tuhan. Dia mau sembuhkan engkau. Yang lemah hari-hari ini datang kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat letih lesu. Aku memberikan kelegaan padamu. Mungkin selama ini saudara gagal berkali-kali. Mari datang kepada Tuhan. Dia master of breakthrough. Dia sanggup mengubah hidupmu. Oh, masih. Diniki namasi dinamaso dinamasi dikinamaso terjadi pembalikan keadaan, terjadi pembalikan keadaan. Inama mama mama se dinamasi no maso.
maso ipatakaya takaraba takaya sika takaralaba ipatakara sikiri tekira laba takaya laba sikaraba papa 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 irala batakara laba papa 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 barataka sikara laba papa 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 papa. Haleluya, 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 haleluya. Jangan mewariskan sesuatu yang tidak benar kepada anak-anak saudara. Mari putuskan hari ini mulai menabur yang baik, menabur kebenaran. Jangan sampai anak-anak generasi kita tuh menuai kutuk karena tindakan kita yang salah. Mari selesaikan dengan Tuhan. Oh Ramashanda Namashikiri Hamasiriki Namasyo. Mari hidup dengan menikmati berkat-berkat Tuhan. Menikmati surga itu turun seperti doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami, di bumi ini, seperti di surga. Menikmati surga turun, menikmati surga turun dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari sekali lagi katakan, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kami bersyukur buat hari ini. Kami punya Bapa yang mengasihi kami, yang mengingatkan kami kembali. Dan kami tidak pernah membaca kisah anak yang hilang itu. Ketika pulang kepada bapaknya, dia dimarah, dia ditegur dengan keras. Tapi engkau mengenakan jubah yang baru. Kau memberikan cincin yang baru dan memberikan kasut yang baru. Terima kasih untuk penerimaanmu tanpa syarat ya Tuhan. Terima kasih buat penebusan. Kau telah membayar lunas dosa-dosa kami. Dan pagi hari ini kami mau memeteraikannya dengan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, layakkan kami, sehingga kami layak mengambil bagian yang terbaik. Dan berkati anggur dan roti ini,
Kami percaya ini sebagai tindakan iman. Ketika kami memakan dan meminumnya, kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara kita persiapkan perjamuan kita. Sebelum kita angkat tinggi di tangan kanan kita baca dulu ya firman Tuhan yang kita terima secara spesifik. 1, 2, dan 3. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu itu menciptakan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Mengubah kemustahilan dan membuatnya menjadi keajaiban dalam hidup kami. 2000 tahun lalu Engkau berkata tetelestai ketika Engkau mati di kayu salib. Yang artinya sudah selesai. Engkau mati untuk menyelesaikan bagi kami setiap tuntutan hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan kami. Dan Engkau membuatnya kami menggenapi apa yang Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidup kami, keluarga, rumah tangga, bahkan generasi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari bersekutu dengan darah Tuhan dan kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengorbananmu, untuk penebusanmu, untuk karyamu yang mulia di kayu salib. Sehingga kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan. Bahkan hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari mulai bersukacita, bersorak-sorai. Sebab Tuhan sudah menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Tuhan sudah menyembuhkannya. Tuhan sudah membangkitkan kembali. Bahkan sudah menghalaukan semua belalang dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami terus berdiri sebagai rumah doa buat negeri kami Indonesia, buat pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kepala daerah, pilkada serentak bulan November ya Tuhan. Dan juga lebih lagi buat kota kami, kabupaten, provinsi, dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami menjadi rumah mujizat. Setiap tantangan ini Tuhan mengaruniakan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk mengubahnya menjadi berkat. Mengubahnya tiap persoalan menjadi keajaiban. Sehingga kami menjadi rumah kabar baik bagi semua orang. Karena kami dapat menceritakan bagaimana Tuhan menolong kami. Kami menjadi pintu yang terbuka bagi Injil. Sehingga setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke keluarga kami, komunitas kami, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab ketika engkau diberkati, engkau punya kekuatan untuk menaburkan benih. Engkau punya kekuatan untuk mengulurkan tangan. Engkau punya kekuatan untuk menuai hasil. Dan menikmati hasil yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu. Supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya diberkati dan mau terus menjadi berkat sama-sama berkata amin, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ku cinta kau selamanya. Kami bersyukur buat pagi hari ini.
Haleluya.